Bismillahirrahmanirrahim. 25 Mei 2025 kita memulai perjalanan menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus ibu kota Kecamatan Talabu Barat. Kita mulai perjalanan dari depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu, MAN Pulau Taliabu, mantap, di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jadi dari Kecamatan Taliabu Barat Laut menuju ke Kecamatan Taliabu Barat. Ini adalah Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kita akan menuju ke ibu kota kabupaten. Jalannya seperti ini. Ini jalan swadaya, bukan jalan kabupaten, bukan jalan provinsi, bukan jalan nasional. Ini jalan yang dibangun oleh masyarakat Desa Nggele Onemai Selati. 3 desa kerja bakti bangun desa ini dan direhab oleh dana desa. Sedikit, sebagian kecil. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebagaimana biasa, suasana perempatan Desa Nggele Onemai Selati. Ini jalan menuju Desa Nggele, Lede, dan seterusnya. 4 kecamatan di pantai utara Taliabu. Dan ini jalan menuju ke Desa Onemai, tembus Desa Nggele, melewati depan Madrasah Alia Negeri. Inilah wujud jalan raya antar kecamatan, jalur logistik, jalur ekonomi, jalur perdagangan, dan jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan ini adalah Desa Selati. Saat ini kita akan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong. Suasana jalan pada ruas beringin bawang, penuh dengan kolom. Sudah 20 tahun jadi daerah otonomi baru, masih seperti ini. Jalan ini hanya berjarak belasan kilometer, 18 atau 19 kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Saat ini kita telah berada di seputaran Banai. Ada pengaspalan jalan, tapi mungkin cuma 200 meter yang diaspal ini. Sekarang pekerjaannya terhenti hanya sampai sini. Timbunan ini sejauh 2 km. Yang diaspal ini barangkali cuma 200 meter. Mari kita telusuri jalan aspal yang baru yang dikerjakan menggunakan dana alokasi khusus. Ya, kita akan lihat. Bisa diperkirakan berapa jauh. Di seberang lautan sana adalah Kabupaten Banggai Laut yang hanya dalam satu periode mampu membangun jalan aspal sejauh 350 km. Aspal yang kualitasnya sama seperti ini. Di Pulau Taliabu, 4 periode 2 kakak beradik bergantian sejak masih Kabupaten Kepulauan Sula sampai menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Aspalnya cuma sepotong-sepotong. Nah, yang kita lalui ini aspal yang dibangun oleh pemerintah daerah, oleh bupati. Nah, di depan sana aspal yang dibangun oleh presiden, Impres tahun anggaran 2023. Baru kalau tidak salah ini, kalau bukan 200 meter, cuma 300 meter yang diaspal ini. Yang ditimbun 2 km. Ajaib, negeri ajaib. APBD ratusan miliar tidak mampu membangun infrastruktur jalan yang layak. Harusnya jalan yang seperti ini, yang diaspal seperti ini, bisa ratusan kilometer per tahun, seperti di kabupaten seberang sana, Banggai Laut. Ya, satu periode atau tidak sampai 5 tahun, mungkin cuma 3 tahun lebih, itu bisa aspal jalan 350 kilo.
Ya, ini dulu tanjakan yang sangat parah, ini sering terbelah. Ini alhamdulillah setelah diaspal tidak terbelah lagi. Makanya penting sekali diaspal seperti ini dari Banai sampai di Desa Todoli supaya nyambung dengan jalan provinsi. Ya, ini batas hanya sampai sini. Coba kira-kira berapa meter itu? Silakan penonton komentar. Yang ada garis putih ini jalan yang dibangun oleh Impres. Ini jalan dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023, tapi dikerjakan di awal 2024. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini adalah Desa Kasango, dan ini rusak hanya karena dilintasi oleh dump truk yang membangun jalan Impres. Desa Kasango. Sungai ini sungai mati, sungai yang kalau musim utara itu tidak ada airnya karena curah hujan rendah. Ada hujan tapi hujannya tidak begitu deras. Kalaupun deras tidak lama. Jadi sungainya tidak ada yang mengalir. Nanti di musim selatan, ya, bulan depan ini sampai Januari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ini baru ada airnya nanti ini, insya Allah seperti itu. Ini jembatannya yang dibangun dari tahun 2000, kalau bukan 17, 18 ini. Jembatan ini sudah hancur, ini tahun 2025 hancur. Berapa tahun itu? Nah, kita akan lihat Desa Kasango. Ya, ini berada di Desa Kasango, ya. Ada jalan Impres, ya, Desa Kasango. Jalan ini sebenarnya mau dibangun sepulau Taliabu, tapi banyak lahan yang dilintasi jalan ini yang tidak mau diganti rugi oleh Pemda. Di depan pos itu Desa Kasango, ya. Sana SD Desa Kasango. Seperti ini bentuknya. Rumput sudah mulai menyatu di jalanan. Kita lihat ini. Jalan ini jalan bermarka warna putih, jalan kabupaten yang dikerjakan oleh Impres tahun 2023, dikerjakan awal 2024. Lihat, ini rumput sudah mau masuk ke tengah jalan. Sudah naik di aspal rumputnya, cuma karena ada mobil yang lewat, ya putus rumputnya. Andai kalau tidak ada mobil yang lewat, ini rumput ini sudah menyatu dengan ini, sudah sampai di garis tengah. Lihat. Beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Andai kata tidak ada jalan Impres, maka sampai saat ini jalan ini tidak diaspal. Untung ada Impres pada zaman Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Kalau presiden yang sekarang belum ada penambahan jalan di Pulau Taliabu. Moga-moga segera dikeluarkan Kepres untuk membangun jalan nasional keliling Pulau Taliabu, pembangunan listrik tenaga air, dan jembatan darat, bandara harus segera dibangun. Meskipun bandara di kabupaten tetangga tidak begitu ramai, tapi untuk Pulau Taliabu harus, karena di sini ada tambang biji besi dan rencana pembangunan smelter, pembangunan hilirisasi dari tambang biji besi yang kadarnya, yang kapasitas eksploitasinya telah mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Jadi sudah wajib di smelter. Itu pun masih ada 20-an IUB yang belum beroperasi. Sudah 4 IUB yang beroperasi, masih ada 20 atau belasan IUB yang belum beroperasi. Izin usaha pertambangan maksudnya. Lihat, rumput ini sudah mau masuk ke tengah jalan. Ini adalah kabupaten yang sangat kaya dengan hasil tambang seperti ini bentuknya. Jalan ini baru sekitar belasan kilometer ini. Mungkin baru 15 kilometer dari pusat ibu kota ke arah utara. Selebihnya jalan lumpur. Nanti di Desa Todoli baru ada lagi jalan Impres seperti ini. Itu pun tidak jauh, hanya batas di Desa Tikong. Ya, Tikong ya, seterusnya ada sampai di Jerjoga, sampai di air Kalimat mungkin. Tapi aspalnya juga begini, sudah dipenuhi rumput.
Nah, beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu. Moga-moga segera ada Kepres yang bisa mengambil alih pembangunan jalan darat di Pulau Taliabu. Seluruhnya keliling Pulau Taliabu kemungkinan hanya 400-an kilometer. Ya, dengan potensi alam yang begini luar biasa, ya, perkebunan cengkeh, perkebunan kelapa, kakao, dan potensi cadangan mineral yang mencapai 3 juta ton per tahun dari tambang biji besi yang katanya mengandung baja. Nah, itu harusnya jalanannya seluruhnya diaspal. Dan segera kepada Bapak Presiden untuk keluarkan keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, jalan, jembatan, bandara, dan tenaga listrik, tenaga air. Suasana Teluk Bobong. Di depan ini adalah Desa Talo dan dermaga Tamping, dermaga induk di Pulau Taliabu. Di Pulau Seho, di depan sana terbentang Kabupaten Banggai Laut. Ada tongkang yang sedang parkir, entah dari mana ini, atau mungkin tongkang yang muat biji besi. Ya, udah tahu ini dari mana ini. Suasana Teluk Bobong di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini musim hujan, awan berarak menodai langit dan sebentar lagi ini akan turun hujan. Ini adalah Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus ibu kota Kecamatan Taliabu Barat. Ada pengaspalan di atas aspal. Pengaspalan di atas aspal yang ya semua sudah lubang-lubang. Tapi jalan lumpur pada ruas Beringin Gelelede sampai hari ini masih lumpur saja. Saat ini kita berada di Jalan Raya Poros dari ibu kota kabupaten ke kantor bupati. Depan sana ada tugu, itu lurus ke kantor bupati yang di gunung ini. Jadi ini jalan protokol dari kantor DPRD Pulau Taliabu menuju kantor bupati. Sekaligus jalan menuju rumah jabatan bupati. Seperti ini kondisinya. Ada kolam di tengah jalan. Ini adalah luapan sungai yang ada di sebelah kiri jalan ini. Tiap musim hujan seperti ini. Sungai lebih tinggi dari jalan. Tidak dinormalisasi. Seperti ini kondisinya. Bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Airnya meluap dari sini. Jadi sungai masuk ke tengah jalan. Di depan ini adalah tugu simpangan. Kanan menuju Bobong, kiri menuju Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Taliabu Timur, ibu kotanya Samuya. Tapi tidak tembus karena jalannya tidak semua dibangun. Dan ini kalau lurus menuju ke kantor Bupati Pulau Taliabu. Nah, itu pun belum semua diaspal. Sudah 2 periode Pulau Taliabu menjadi sebuah daerah otonomi baru. Tapi jalan dalam ibu kota saja putus-putus begini. Apalagi jalan ke kecamatan tetangga terdekat. Nah, ini ada tugu. Lurus itu
ke kantor bupati. Nah, kita akan belok kiri menuju ke kecamatan Taliabu Barat Laut. Seperti ini jalannya. Nah, ini Jalan Impres. Jalan Impres tahun anggaran 2023 sampai di Perkebunan Panai atau di Desa Kasang. Ini SDN Desa Kilong, Desa Kilong. Di sini ada tanah kosong. Ya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Inilah suasana jalan raya antar kecamatan Ruas Bobong, Beringin, Gele, Lede, Salati. Beringin, Salati, Gele, Lede. Sampai Dodoli begini keadaannya. Saat ini ada masyarakat pada Ruas Beringin, Salati. Ini masyarakat dari Desa Gele yang punya mobil-mobil kecil atau sopir mobil-mobil pick up seperti ini. Kerja bakti memperbaiki jalan rusak di depan ini. Karena para sopir ini sangat kesulitan saat melintas di jalan ini. Tapi beginilah keadaan Pulau Taliabu, di mana pemerintah daerah penguasa anggaran ratusan miliar tiap tahun itu tidak peduli dengan kondisi ini, walaupun hanya sekedar menumbuhnya dengan tanah Damato. Mereka tidak pernah mampir untuk melihat apa yang penting mereka harus lakukan, walaupun hanya meletakkan satu dam truk Damato atau batu kapur, tanah kapur di jalan-jalan berlumpur seperti ini.